Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 2, mengenai tentang teks cerita fantasi. Kemarin Ibu sudah memberikan sedikit video untuk perkenalan apa sih itu cerita fantasi. Oke, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu cerita fantasi? Oke, cerita fantasi itu merupakan karangan yang bersifat imajinatif. Artinya, cerita ini hanya sebuah hayalan, bahkan ada yang dilebih-lebihkan. Dan cerita ini tidak akan terjadi pada dunia nyata. Oke, tema yang sering digunakan di dalam sebuah cerita fantasi yaitu magic, supranatural, dan futuristik. Oke, terus kita bahas ciri umum dari cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi. Pertama, adanya keajaiban atau keanehan di dalam sebuah cerita. Nah, keajaiban dan keanehan ini tidak akan terjadi pada dunia nyata. Kedua, ide cerita. Ide ceritanya dia beragam, kemudian menggunakan berbagai latar. Keempat, tokohnya unik. Artinya tokoh di sini bisa memiliki sebuah kesaktian. Kelima, bersifat fiksi. Bersifat fiksi artinya cerita ini tidak akan terjadi pada dunianya nyata. Yang terakhir, ada penggunaan dalam bahasa. Nah, penggunaan beragam bahasa dalam cerita fantasi ini biasanya dia beragam, dan biasanya di dalam cerita fantasi ini tidak menggunakan bahasa formal, artinya menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, terus kita lanjut ke jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu ada dua. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi total dan irisan. Ada cerita fantasi lintas waktu dan sejaman. Cerita fantasi total itu adalah cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terjadi di dalam sebuah cerita, baik itu nama, kemudian tempat yang diceritakan, kemudian kejadian yang diceritakan, tidak terjadi pada dunia nyata. Tidak akan terjadi pada dunia nyata. Oke, sedangkan cerita fantasi irisan itu adalah cerita yang mengungkapkan sebuah cerita fantasi akan tetapi masih menggunakan nama dalam kehidupan nyata. Tempatnya ada, namanya ada di dalam kehidupan nyata. Oke, contoh cerita Doraemon itu termasuk ke dalam cerita fantasi total apa irisan? Ayo, termasuk ke dalam cerita fantasi irisan. Kenapa? Karena tempat yang dia gunakan, kemudian nama yang dia gunakan di dalam cerita itu ada dalam sebuah kehidupannya nyata. Oke, Doraemon ada di ceritanya berasal dari Jepang, ya kan? Ada nggak Jepang? Jepang itu kan ada. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari cerita fantasi irisan. Jadi bisa dibedakan antara total dan irisan. Kalau total, semua yang diceritakan, baik itu nama maupun tempat, tidak terjadi pada dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan, namanya itu ada dalam dunianya nyata. Oke, terus berdasarkan latar cerita, ada latar masa lampau, sejaman, ada masa yang akan datang. Oke, terus unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun dari dalam sebuah cerita. Oke, setiap cerita pasti mempunyai yang namanya unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik. Pertama, ada yang namanya tema. Oke, ada yang namanya latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Ya, pertama, tema. Apa itu tema? Tema itu adalah ide cerita yang menjadi bahasan yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Oke, kemudian ada latar. Latar itu ada 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Terus ada tokoh. Tokoh itu adalah orang yang diceritakan dalam sebuah cerita. Oke, nah di dalam film Doraemon, tokohnya ada siapa aja? Ada Doraemon, ada Nobita, ada Shizuka, kemudian ada Giant, ada Suneo, dan lain sebagainya. Oke, terus ada penokohan. Penokohan ini
adalah sifat dari tokoh yang dibawakan. Oke, kalau tokoh itu adalah orang yang berperan dalam suatu cerita, kalau penokohan itu adalah sifat yang dibawakan oleh si tokoh. Oke, terus ada alur. Alur ini adalah rangkaian sebuah peristiwa dalam cerita. Terus ada sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang akan disampaikan dalam sebuah cerita. Oke, terus setelah unsur intrinsik, kita masuk ke dalam struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Ada orientasi, komplikasi, dan ada resolusi. Orientasi ini adalah bagian awal yang berisi pengenalan suatu cerita. Oke, nah si pengarang di dalam orientasi bisa memperkenalkan nama tokohnya dulu, bisa memperkenalkan latar suasananya dulu, bisa memperkenalkan latar tempatnya, tergantung dari bagaimana si pengarang akan memperkenalkan ceritanya terlebih dahulu. Kedua, ada yang namanya komplikasi. Komplikasi ini adalah inti dari cerita fantasi. Nah, di dalam komplikasi ini akan diceritakan mula-mula munculnya masalah itu seperti apa. Oke, kemudian puncak masalahnya seperti apa. Oke, setelah komplikasi ada yang namanya resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian atau jalan keluar masalah dari dalam sebuah cerita. Oke, hari ini sekian penjelasan dari Ibu. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi mengenai pembahasan yang selanjutnya. Tugasnya hari ini adalah silakan kalian salin materi yang Ibu jelaskan atau yang nanti Ibu akan berikan materi dalam bentuk file Word. Silakan kalian tulis terlebih dahulu, kemudian hasil tulisan nanti dikirim ke nomor WhatsApp Ibu seperti biasa. Oke, sekian materi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.